Kembali lagi bersama saya Andri Wijayanto di channel Quranic Arabic Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas kemiripan ayat yang terdapat pada surat Al-Waqiah, surat yang sama tetapi ayatnya berbeda, yaitu ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-70. Pada ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau nasya'u laja'alnahu hutama." Sedangkan pada ayat yang ke-70 Allah berfirman, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan." Jika kita perhatikan, terdapat kemiripan pada kalimat lau nasya'u laja'alnahu dan lau nasya'u ja'alnahu. Ada yang menggunakan tambahan lam dan ada yang tidak menggunakan lam. Apakah fungsi lam tersebut dan kenapa pada ayat yang ke-65 mendapatkan tambahan lam? Nah, daripada penasaran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kata lau biasanya terdapat pada kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat yaitu kalimat yang mempunyai komponen syarat dan komponen jawaban. Jadi mudahnya jika ada konstruksi kalimat lau x plus y, maka kita bisa mengartikan seandainya terjadi x, maka akan terjadi y. Dan pengandaian yang menggunakan kata lau adalah pengandaian untuk masa lampau, dan pengandaian itu tidak terjadi karena sudah terlambat. Itu adalah pengandaian masa lampau yang tidak terjadi. Kemudian kalimat bersyarat tersebut pada bagian jawabannya bisa dikuatkan dengan tambahan huruf lam. Konstruksinya menjadi lau x la y. Maka kita mengartikannya seandainya terjadi x, maka sungguh pasti akan terjadi y. Lam tersebut secara teknis disebut lam at-taukid, yaitu lam yang memberikan penguatan pada bagian jawaban. Al-Quran seringkali menggunakan lam pada bagian jawaban dan juga beberapa kali tidak menggunakan lam pada bagian jawaban kalimat bersyarat. Contoh misalnya ya, ketika Allah mengatakan lau yasya'ullahu lahadan nasa jami'a. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya. Pada bagian jawaban tersebut ada tambahan lam taukid karena permasalahan petunjuk atau hidayah ini adalah permasalahan yang sangat penting yang merupakan otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang mudah, maka Allah menguatkan dengan tambahan lam di situ. Contoh yang lain misalnya ketika dalam surat Yasin orang-orang kafir dinasihati untuk memberikan makan kepada orang miskin, mereka mengatakan annutaimu mallau yasya'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberikan makan kepada orang yang seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan makan kepada dia? Nah, pada bagian jawaban at'amahu tidak menggunakan lam taukid. Karena bagi mereka ini bukan suatu hal yang penting. Ini adalah suatu hal yang remeh bagi mereka. Tidak penting memberikan makan kepada orang lain. Ini adalah anggapan mereka, sehingga mereka tidak menambahkan lam taukid pada kalimat yang mereka ucapkan. Nah, dengan kaidah seperti itu kita bisa memahami apa yang terjadi pada surat Al-Waqiah yang diawali dari ayat yang ke-63 menceritakan tentang tanaman yang ditanam oleh manusia. Afara'aitum ma tahrusun? Allah bertanya kepada manusia, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang sungguh-sungguh menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu hutama. Seandainya kami menghendaki, maka sungguh pasti akan kami jadikan tanaman tersebut hancur, binasa, tanpa ada sisa sedikit pun. Fadoltum tafakkahun, dan kalian akan terheran-heran dengan peristiwa tersebut. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kalian akan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang merugi, bahkan kami adalah orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, jadi dari ayat ke-63 sampai ayat yang ke-67 menceritakan tentang tanaman. Pada ayat berikutnya, topiknya sudah ganti, yaitu membicarakan tentang air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kamilah yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami menghendaki, tentu akan kami jadikan air hujan tersebut asin.
maka apakah kalian tidak bersyukur? Nah, jadi sekali lagi di paragraf yang pertama menceritakan tentang tanaman yang Allah binasakan, hancur lebur tanpa sisa. Yang paragraf kedua menceritakan tentang air hujan yang dijadikan asin. Jika kita bandingkan antara keduanya, manakah yang lebih mengerikan bagi manusia? Manakah yang dampaknya lebih berbahaya bagi manusia? Tanaman yang hancur tanpa sisa atau air hujan yang menjadi asin? Seandainya seluruh tanaman yang ditanam oleh manusia dihancurkan oleh Allah, maka manusia tidak akan mempunyai makanan. Karena tidak ada sisa sama sekali. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi untuk dimakan. Maka itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Manusia akan mengalami kelaparan. Lain halnya dengan air hujan. Jika air hujan tersebut dijadikan Allah asin, sebenarnya masih ada wujudnya, masih ada airnya. Dan air itu masih bisa disuling atau diolah oleh manusia menjadi tawar. Kita semua tahu kan bahwa manusia sudah bisa mengolah air laut menjadi air tawar. Nah, maka seandainya Allah menurunkan air hujan dengan rasa yang asin, manusia masih bisa memanfaatkannya dengan cara mengolahnya menjadi tawar. Akan tetapi, seandainya tanaman seluruhnya itu dimusnahkan oleh Allah, menjadi hutoman, menjadi kering dan hancur, tidak ada yang bersisa, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengolah. Kalau sudah hancur ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi, maka itu lebih mengerikan. Nah, karena dampak dari tanaman yang dihancurkan oleh Allah ini sangat berbahaya, sangat mengerikan bagi manusia, maka Allah menambahkan lam taukid di situ. Lau nasya'u laja'alnahu hutoma. Karena dampaknya sangat mengerikan. Berbeda dengan air hujan yang asin masih bisa diakali oleh manusia, maka Allah tidak perlu menambahkan lam taukid. Subhanallah. Nah, disitulah hebatnya Al-Quran yang mengetahui kapan sebuah kalimat harus dikuatkan dan kapan kalimat yang lain tidak perlu dikuatkan. Subhanallah.